Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita mulai aja ya diskusi pada sore hari ini mengenai pengembangan produk bubur ayam nyam. Ada beberapa poin yang harus kita jabarkan. Kita langsung ke poin satu aja, yaitu jenis usaha ya. Jadi jenis usaha ini kita memilih usaha yang udah berjalan dari teman kita, yaitu Firdaul Haq, yaitu bubur ayam nyam. Jadi bubur ayam nyam ini berlokasi di depan SPBU Pertamina Kedung Menjangan Purbalingga. Kemudian usaha bubur ayam ini juga memiliki visi dan misi tersendiri. Jadi visinya itu mempertahankan mutu kualitas rasa agar menciptakan kesan enak oleh pelanggan. Sedangkan misinya ada 3. Yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah dan sopan, memberikan sajian yang rapi dan kebersihan serta kenyamanan pelanggan. Dan poin yang kedua ya, kita langsung ke poin kedua aja. Itu ada kendala dalam pemilihan ide pengembangan usaha. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau menjabarkan secara rinci, atau mungkin Mbak Firda sendiri kendalanya itu dalam pemilihan ide bisnis ini itu apa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Erna, yaitu kendala dalam usaha kami memiliki beberapa kendala, yaitu dalam hal perubahan selera konsumen, di mana konsumen biasanya akan mencari bubur ayam di saat waktu pagi hari yang dingin atau musim hujan. Di saat waktu siang ataupun sore, konsumen biasanya beralih ke makanan lain seperti bakso, soto, sate, dan lain sebagainya. Kemudian di waktu pagi hari yang panas atau dalam kondisi cuaca yang pagi yang cerah, konsumen tidak terlalu memilih mengkonsumsi bubur ayam. Mereka biasanya memilih makanan yang segar-segar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Erna, kendala dalam pemilihan ide bisnis bubur ayam nyam-nyam. Yang pertama itu persaingan, terus yang kedua itu ada perubahan selera konsumen, yang ketiga perkembangan teknologi. Terima kasih. Iya betul, faktor cuaca itu sangat menentukan, apalagi kalau misalnya buburnya itu belum habis semua gitu sampai jam 9, itu kadang memilih untuk pulang karena memang cuacanya panas banget kayak gitu. Iya benar banget. Dengan adanya banyak kendala-kendala tersebut membuat kita untuk mengevaluasi bagaimana perkembangan selanjutnya, atau apa yang harus kita kembangkan, kita perbaiki dalam usaha kita ya kan. Selanjutnya poin yang berikutnya adalah konsep apa yang akan dikembangkan dalam pengembangan produk bubur ayam nyam ini. Saya itu ya mengusulkan satu. Yang pertama itu adanya penambahan topping gitu. Jadi awalnya kan saya lihat bubur ayam nyam ini hanya topping original aja ya, seperti suiran ayam sama kerupuk dan kacang ya. Dengan melihat banyaknya pesaing, tentu saja membuat kita harus menginovasi produk dengan cara menambahkan variasi topping seperti jamur kriuk, usus kriuk, telur puyuh, terus sate usus, sate ati ampela, seperti itu ya, agar konsumen juga tidak bosan dalam menikmati atau membeli bubur ayam ini gitu. Misal ada tambahan lagi teman-teman yang lain, silahkan ya jawabannya. Saya setuju dengan Mbak Erna, karena sebelumnya itu hanya ada topping original. Untuk hal ini kami akan menambahkan topping, yaitu bubur ayam, sate usus,
terus bubur ayam topping telur puyuh, bubur ayam topping ati ambelat, dan bubur ayam topping telur asin. Mungkin saya mau menambahkan untuk konsep yang akan dikembangkan sama bubur nyam-nyam, yaitu penambahan produk minuman yang mendukung. Jadi untuk minuman yang disediakan sama bubur ayam nyam-nyam itu mungkin tidak hanya minuman air putih saja ya, mungkin bisa ada minuman teh hangat atau es teh, mungkin jeruk hangat untuk menambah pembeli biar mereka pada minat kayak gitu. Oke, bagus Mbak Fani sama Mas Fajar. Selanjutnya teman-teman yang lain barangkali ada yang mau usul gitu, inovasi apa yang harus kita lakukan dengan bubur ayam ini. Monggo dipersilahkan. Iya, bener banget. Menurut saya juga kalau misalnya bubur ayam itu penjualannya harus ditingkatin lagi untuk berinovasi, kayak seperti penambahan rasa, atau mungkin kita juga selain menjual bubur ayam juga ada bubur sumsum juga kayak gitu. Terus juga untuk minuman juga itu perlu, jadi yang kayak semisal fresh kayak gitu butuh keseimbangan antara rasa sama minuman supaya pelanggan juga merasa tertarik gitu. Terus penambahan topping juga itu perlu. Terus untuk pengiriman juga sebenarnya itu penting karena pelanggan itu ada jauh sama dekat, itu harus sama-sama mudah untuk mendapatkan. Jadi kita bisa memperluas jaringan penjualan dari bubur nyam kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak jual bubur ayam tok, kayak misalnya ada snack juga boleh apa enggak, kayak buburnya juga enggak bubur ayam ya bener, ada bubur sumsum lagi atau bubur candil gitu, atau ada tambahan jajanan pasar juga kan bisa. Ya sebenarnya sih banyak ya Mbak yang harus kita inovasi, banyak sekali emang konsep-konsepnya. Tetapi kembali lagi mengingat modal ya, karena ini tuh masih ibaratnya apa ya, ya begitulah intinya, masih terbatas dalam modal dan juga tenaga kerja, karena ini masih dioperasikan oleh 2 orang, yaitu saudara teman kita Firda dan bapaknya. Nah, jadi untuk inovasi atau konsep-konsep inovasi yang banyak sekali itu baru sebatas wacana. Jadi inovasi yang udah fix kita akan kembangkan itu cuma ada 3. Yang pertama itu penambahan varian topping, yang kedua kemasan yang akan dibuat lebih praktis serta menambahkan merek pada kemasan, yang ketiga itu penambahan minuman pendukung. Baru itu, karena 3 hal itu yang baru mungkin untuk dilakukan. Selebihnya kita lihat aja kalau misal ada banyak rezeki atau bubur ayam ini semakin maju, insya Allah kita akan melakukan inovasi-inovasi tersebut. Oke, Mbak Kris gimana nih? Atau mungkin sedang sibuk ya Mbak? Ya udah, kita lanjut aja dulu, nggak apa-apa kali ya. Ke poin yang selanjutnya yaitu tentang strategi pemasarannya. Jadi strategi pemasaran itu merupakan keseluruhan program usaha dalam menentukan target pasar. Strategi ini bertujuan untuk memuaskan konsumen dengan cara membangun kombinasi dari campuran pemasaran. Nah, campuran pemasaran ini yang biasa kita tahu atau baca, yaitu 4P, yaitu price, promotion, terus produk, dan place atau tempat.
Oke, teman-teman, ada yang mau menjabarkan pengertiannya sekaligus diimplementasikan dalam pengembangan produk bubur mie ayam ini? Monggo. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erna ya. Untuk yang strategi pemasaran, yang pertama itu ada produk. Produk itu menonjolkan cita rasa yang khas, terus membuat produk sesuai dengan banyaknya permintaan konsumen. Jadi untuk produk sendiri itu kita harus mempunyai ciri khas. Misalkan nih bubur ayam nyam-nyam itu harus bedain sama bubur ayam yang lain. Mungkin ya di kita kan tadi udah ada penambahan topping-topping, itu juga untuk bisa untuk menambahkan strategi pemasarannya biar banyak pelanggan-pelanggan yang tertarik sama bubur ayam nyam-nyam. Terus yang kedua itu untuk harga sendiri. Mungkin untuk harga yang lain harganya pada 10.000 atau 11.000, kita cuma mempunyai harga satu porsi itu di bubur ayam nyam-nyam itu cuma 9.000 ya, udah bisa menikmati bubur ayam dengan topping suiran ayam dan kerupuk yang tidak pelit-pelit. Terus yang ketiga itu tempat. Untuk lokasi itu kita juga harus memilih lokasi yang benar-benar strategis. Kalau misalkan lokasi itu tersembunyi atau belum dikenal sama orang pun, nanti nggak ada pelanggan yang membelinya. Ya, benar banget, saya setuju dengan jawabannya Mbak Fani. Tapi ada satu yang belum disebut, yaitu promotion atau promosi. Dalam kaitannya dengan pengembangan produk dari bubur ayam ini, kita akan mengembangkan segi promosi dengan cara memanfaatkan berbagai media sosial. Rencananya kita akan membuat akun Instagram untuk menampung review-review dari customer kita. Kemudian kita juga akan memasang atau memasukkan produk kita di GrabFood, dan kemudian kita akan melakukan order online gitu, atau delivery order. Karena pada awalnya itu sebelum adanya pengembangan, promosi yang kita lakukan masih berbasis offline ya, yaitu masih di tempat gitu. Oke, poin yang selanjutnya ya, kita ke analisis usaha. Ini cukup dijelasin sama satu orang ya, pemiliknya aja, sama Mbak Firda, monggo. Yang pertama, melalui analisis SWOT. Strength meliputi produk sudah dikenal masyarakat luas, alhamdulillah udah 10 tahun lebih jadinya itu bubur ayam nyam itu sudah banyak orang yang tahu. Dan yang kedua itu bisa untuk semua usia ya, dari mulai bayi sampai usia tua itu bisa menikmati bubur ayam karena memang teksturnya yang lembut, jadi semua kalangan itu bisa memakannya kayak gitu. Terus dari harga sangat terjangkau, sekarang itu cuma 9.000 per mangkuk, jadinya itu semua kalangan mungkin bisa menjangkaunya. Dan yang terakhir itu lokasi cukup luas ya, lokasinya itu kita memilih di SPBU karena memang SPBU itu tempat banyak orang, misalnya kalau yang sedang ngisi BBM terus sekalian makan atau sekalian bawa sarapan buat keluarga gitu dengan membeli bubur ayam. Lalu yang weakness itu modal terbatas, karena dulu memang modalnya sangat terbatas, modal nekat, jadinya ya udahlah nggak apa-apa jalan aja kayak gitu. Terus SDM-nya itu cuma 2 orang. Dah sebenarnya itu yang 2 orang itu kita yang kayak langsung terjun, misalnya pas jualan itu 2 orang, tapi sebenarnya kalau lagi proses itu banyak dari saudara-saudara itu biasanya tuh banyak yang bantu kayak gitu. Terus dari 3 tiers itu selera pasar yang berubah-ubah. Memang iya, semakin kesini orang itu berpikir bahwa bosan gitu, cepat bosan dengan menunya itu saja. Dan kita juga merubah atau
membuat suasana beda dengan menambahkan topping-topping. Yang baru-baru ini itu ada topping usus, topping ati ampela kayak gitu. Semoga nanti bisa nambah lagi menunya atau toppingnya kayak gitu. Untuk antisipasi ancaman usaha itu kami selalu melakukan inovasi setiap tahunnya. Itu kan yang baru-baru ini kan dengan menambahkan topping sate usus, sate ati, sate telur puyuh kayak gitu. Dulu memang polosan aja, bubur aja kayak gitu. Terus juga dari segi kemasan kita melakukan inovasi yang dulunya itu cuma pakai plastik bening, sekarang itu bisa pakai styrofoam dan pakai paper bowl. Jadinya itu memang harganya itu lebih naik dan cenderung orang sekarang juga maunya yang praktis-praktis. Jadinya masyarakat pun lebih bebas memilih yang mana yang mau dipilih kayak gitu, jadi beragam dan kita pun bisa mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Untuk antisipasi ancaman usaha itu kami selalu Ya, bagus sekali Mbak Firda. Sekarang kita ke poin yang terakhir, yaitu uji pemasaran produk real. Ini juga cuma Mbak Firda yang tahu ya, karena dengan yang melakukan penjualannya itu sendiri. Jadi silakan dijelaskan bagaimana perkembangannya. Untuk target pasarnya sendiri, kita semua kalangan tadi saya jelaskan, dari mulai balita sampai dengan orang tua, semua itu sangat potensi kayak gitu. Terus juga target pasarnya kita itu memang bakal di SPBU karena sebagai pusat keramaian kayak gitu. Jadinya memang sangat potensial dan memang banyak orang gitu kan yang berkumpul di situ kayak gitu. Jadinya memang sangat berpengaruh sih menurut saya. Untuk anggaran dananya mungkin peralatan itu 2 jutaan, perlengkapan usahanya itu 200.000, perlengkapan lain-lain itu 150.000, terus modal awal kira-kira itu 2.350.000. Oke, dari kemasan yang pasti adalah perubahan dari mulai plastik biasa yang kiloan itu, terus kita adaptasi menjadi styrofoam karena banyak yang meminta pada para pekerja biasanya yang lagi buru-buru itu minta buru-buru dan pengennya itu yang praktis, jadi kita hadirkan styrofoam. Dan baru-baru ini juga saya berpikir bahwa paper bowl yang sekarang mungkin lagi happening banget, jadinya saya berpikir bahwa kenapa nggak paper bowl aja, karena itu juga lebih praktis gitu, walaupun memang dari segi harga itu lumayan mahal gitu dari styrofoam dan plastik. Maka dari itu kita juga meningkatkan harga kayak gitu. Selain lebih praktis juga modern dan orang itu pasti lebih berminat seperti itu. Untuk penambahan topping ya kita memang sekarang baru topping usus, ati, dan telur puyuh. Kita akan lebih mengembangkan lagi, misalnya ada usus kriuk ataupun ada emping dan lain-lain, atau mungkin sate-sate yang lain yang bisa bikin orang-orang tuh pada kepo dan pengen cobain kayak gitu. Jadi lebih ke gimana caranya orang itu nggak bosen kayak gitu, dari mulai plastik biasa ke paper bowl. Untuk uji pemasaran produk realnya itu kita sangat kayak merasakan banget perubahannya ya, dari mulai harga yang pertama itu cuma 5.000 per bungkus plastik itu, dan dari mulai styrofoam naik menjadi 7.000, sekarang naik lagi karena memang mungkin setiap tahun mengalami perubahan harga semua pada naik, jadi kita mengikuti. Sekarang itu untuk styrofoam itu 10.000 per bungkus, dan untuk paper bowl juga sama kayak gitu. Jadi setiap
hari-hari biasa itu kita memiliki keuntungan kan 2,5 kg ya, itu keuntungannya dulu itu paling 300, sekarang itu bisa sampai 500 sampai 600. Jadi memang dari segi kemasan itu sangat berpengaruh, dan topping itu juga berpengaruh dalam itu menambahkan nilai pada produk itu, sehingga nilai jualnya juga lebih mahal, kita pun juga lebih keuntungannya juga lebih besar kayak gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Harapannya ke depan, semoga dengan adanya pengembangan produk ini, bisnis dari Mbak Verda itu bisa semakin maju, terus kemudian banyak konsumen atau pelanggan yang datang, dan doa terbaiklah buat Mbak Firda. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri saja ya diskusi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.